Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Dewi Asmara dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya bersama dengan rekan-rekan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu studi literatur kebijakan pelayanan berbasis digital pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menuju Smart City di Kota Malang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu electronic government. Electronic government menurut Keminfo adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintahan, di mana domain yang digunakan itu menuju kepada domain pemerintah, yaitu go.id. Maksudnya adalah, walaupun kita sering melihat banyak website yang secara real itu dikelola oleh pemerintah, tapi sering kita lihat di belakangnya itu atau domainnya itu tidak ada kata go.id. Nah, yang tidak ada go.id-nya itu tidak termasuk ke dalam klasifikasi electronic government. Pemerintahan Kota Malang bersama dengan keluarnya Inpres nomor 3 tahun 2003 mulai mengembangkan electronic government di daerahnya melalui pembuatan program jaringan Malang Online. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi berupa komputer. Jika kita ingin melihat penyelenggaraan electronic government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, kita bisa melihat dari 3 tahapan. Pertama, dari tahapan sisi publikasi, interaksi, dan juga transaksi. Pertama, ada publikasi. Publikasi, menurut Indrajit pada bukunya tahun 2006 menjelaskan bahwa publikasi ini merupakan tahapan yang mudah untuk dilakukan karena pemerintah hanya mempublikasikan segala informasi maupun data yang bisa diakses oleh masyarakat secara umum, bebas, dan langsung. Pada BP2T Kota Malang ini, ia mempublikasikan berbagai data maupun informasi yang berkaitan dengan perizinan di Kota Malang melalui website malangkota.go.id. Sedangkan dalam Inpres nomor 3 tahun 2003, tingkat publikasi ini merupakan tingkatan yang pertama dari dikembangkan electronic government atau tingkat persiapan. Terus yang kedua ada tahap interaksi. Tahap interaksi di BP2T Kota Malang ini, dia menyediakan berbagai macam fasilitas yang menunjang transaksi seperti SMS gateway, nomor telepon, pengaduan elektronik, dan chatting di dalam websitenya. Atau di BP2T Kota Malang ini, dia juga ada sosial media, salah satunya adalah Twitter. Semuanya dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun pihak-pihak internal dalam melakukan transaksi. Dan fase terakhir itu adalah fase transaksi, di mana di BP2T Kota Malang ini jenis transaksinya bisa dibilang sudah termasuk ke dalam electronic government. Kenapa? Karena di sana sudah ada perpindahan uang dan data melalui online yang bisa dilakukan melalui SIM PTSP atau DPM PTSP dan juga pengaduan online. Kalau misalkan kita meminta surat izin di sana, itu prosesnya bisa sekitar 2 harian baru selesai. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hilal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Selanjutnya ada efektivitas penyelenggaraan e-government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Jadi yang pertama itu ada input. Jadi pada BP2T atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang, input yang dibutuhkan itu antara lain berupa telepon, SMS gateway, komputer, wifi atau hotspot, buku atau dokumen, SD, sumber daya manusia, dan tidak kalah pentingnya adalah berupa modal. Yang kedua itu ada proses. Jadi di BP2T Malang ini mempublikasikan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perizinan itu melalui website perizinan. Yang selanjutnya ada proses produksi dari SMS gateway dilakukan bila mana surat keputusan izinnya telah dikeluarkan. Untuk pengaduan elektronik bisa melalui email ataupun telepon seluler yang sudah tersedia di BP2T Kota Malang. Biasanya itu ada di websitenya ya. Terus yang selanjutnya itu untuk chatting, BP2T Kota Malang mempunyai jejaring sosial Twitter. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menanyakan melalui fitur chatting tuh bisa lewat Twitter. Selanjutnya proses produksi dari transaksi menggunakan SIM PTSP online dan pengajuan elektronik. Pengajuan online pada BP2T masih sebatas fasilitas.
Adapun masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izinnya harus mendatangi BP2T Kota Malang. Jadi tuh yang di website tuh baru fasilitas saja, belum begitu terlaksana. Jadi kalau mau izin langsung tuh bisa langsung ke kantor BP2T Kota Malang, langsung datang. Selanjutnya ada output. Untuk sebuah output dari penyelenggaraan e-governance pada BP2T Kota Malang tidak lain adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat atau pada pihak yang berkepentingan lainnya. Jadi tuh tujuan dari diadakannya e-government pada BP2T Kota Malang itu adalah untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat atau kepada konsumen atau kepada orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, yang jadi konsumen terutama. Hanya saja akuntabilitasnya yang belum tercermin dan dari penyelenggaraan e-governance pada BP2T Kota Malang, dikarenakan aturan hukum mengenai e-government dalam pelayanan perizinan sendiri belum ada. Jadi tuh BP2T Kota Malang nih istilahnya tuh belum akuntabilitas atau belum bersifat terbuka lah. Jadi mungkin dalam laporan keuangan tuh belum ada, belum dicantumkan. Jadi tuh karena peraturannya belum ada juga, jadi belum diwajibin lah buat kantor-kantor BP2T Kota Malang atau kantor-kantor pemerintahan umumnya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Jihan. Silakan Jihan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor penghambat penyelenggaraan e-government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Yang pertama yaitu budaya. Penyelenggaraan e-government pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang masih konvensional dikarenakan belum adanya dasar hukum yang jelas berkaitan dengan e-government sendiri di Malang. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Di dalam Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang masih belum terlihat penerapan pelayanan e-government yang memadai. Hal tersebut dikarenakan pelayanan perizinan masih diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2009 yang berkaitan dengan tata cara pelayanan perizinan. 3. Infrastruktur. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dalam menyelenggarakan e-government masih belum mempunyai infrastruktur yang memadai. Hal tersebut dikarenakan belum adanya digital signature dan Wi-Fi hotspot yang hanya bisa diakses oleh pihak Badan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang optimalisasi layanan transaksi e-government dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik pada bidang perizinan di Kota Malang. Ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor hukumnya atau undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan undang-undang yang dianggap sebagai simbol kemajuan teknologi informasi komunikasi. Kota Malang sendiri sampai saat ini masih belum mengeluarkan peraturan daerah mengenai teknologi informasi komunikasi. Sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan Raperda mengenai e-government. Yang kedua yaitu faktor strukturnya atau pihak yang membentuk hukum maupun menetapkan hukum. Ada 3 hal. Yang pertama, pelatihan pengelolaan website bagi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Malang. Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, yaitu program Kantor Maya atau Kantaya atau e-surat. Dengan adanya Kantaya, maka jam kerja pemerintah kota dipangkas dari 6 hari menjadi 5 hari. Yang ketiga, yaitu kerjasama dengan private sector. Pemerintah Kota Malang kembali menjalin kerjasama dengan NTT Advanced Technology Corporation, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Jepang di bidang teknologi informasi. Bentuk kerjasama berupa pemberian pelatihan dan pemasangan jaringan teknologi informasi berbasis wireless internet Protocol Access System atau WIPAS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Syahrul. Yang dilakukan Diskominfo guna mengoptimalkan layanan transaksi e-government diantaranya yaitu 1.
pemasangan jaringan internet gratis pada setiap kelurahan di Kota Malang. Pemasangan internet gratis ini dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2009. Tahap pertama yaitu ada sebanyak 20 kelurahan yang dilakukan pemasangan jaringan berupa antena repeat. Setelah melalui proses perubahan anggaran keuangan atau PAK, jumlah kelurahan kembali bertambah sebanyak 15 kelurahan, sehingga total pada tahun 2009 sudah ada sebanyak 35 kelurahan yang sudah bisa memanfaatkan jaringan internet gratis ini. Berlanjut pada tahun 2010, kembali dilakukan pemasangan antena tambahan sebanyak di 22 kelurahan, sehingga total semua kelurahan yang telah terpasang antena repeater ada 22. Antena ini memungkinkan semua kelurahan di Kota Malang bisa terkoneksi secara online satu dengan yang lainnya, sehingga apabila ada informasi dari warga dapat secara langsung diketahui oleh warga, termasuk para pejabat pemerintahannya. Untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan layanan internet gratis ini, diwajibkan bagi semua kelurahan membuat website yang menjelaskan tentang profil wilayahnya. Dari website tersebut diharapkan warganya bisa melakukan interaksi. Terus yang kedua itu ada pelatihan e-government bagi masyarakat Kota Malang. Pelatihan e-government ini berbasis website, diharapkan mempermudah pelayanan birokrasi di Kota Malang, di mana nantinya semua pelayanan pemerintah Kota Malang akan berbasis website. Dalam pelatihan ini diberikan materi bagaimana melakukan pengaduan melalui pengaduan online, media center, SMS gateway, maupun mencari informasi-informasi layanan dari Kota Malang. Di sini juga dijelaskan sistem keuangan, sistem kepegawaian, sistem aset daerah, pendapatan daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yoga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Ya, di sini ada pembahasan mengenai yang dilakukan Diskominfo guna untuk mengoptimalkan government yang ada, diantaranya seperti yang pertama, dengan menyediakan jaringan internet di seluruh Kota Malang. Di sini saya baru tahu dari keterangan website yang ada, baru ada 57 kelurahan yang sediakan, tetapi baru 3 kecamatan yang baru memanfaatkannya, seperti Kecamatan Belimbing, Kecamatan Klojeng, dan Rampal Celaket. Ya. Yang kedua ada pelatihan e-government untuk seluruh Kota Malang. Di sini e-government sebenarnya pelatihannya sebagai dasar bagaimana masyarakat dapat mengetahui langkah-langkah yang harus dia lakukan dalam menggunakan e-government ini. E-government ini sebenarnya berguna bagi masyarakat ya, seperti yang kita tahu. Apalagi jaringan internet yang sudah disediakan itu dapat mengetahui kita untuk kabar-kabar berita yang ada di luar negeri atau macam-macam negeri, ataupun berita yang di antar kota yang sudah diupload oleh media TV. Ya. Selanjutnya ada keterangan mengenai Smart City. Smart City adalah wilayah kota yang sudah mengintegrasi pelayanan teknologi seperti teknologi informasi dan komunikasi, ya, dengan menghubungkan, mengendalikan tata kelola sehari-hari dengan menggunakan sumber daya kota yang efisiensi dan efisien untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat tersebut. Sekian, terima kasih dari saya Rizky Yoga Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia. Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep Smart City, antara lain dengan beberapa strategi, yaitu strategi membangun political environment yang mendukung tersenggahnya tata kelola pemerintah Kota Malang yang lebih melayani. Saat ini, penerapan electronic government bahkan sudah diterapkan dalam tingkat rukun tetangga. Masyarakat dapat mengurus beberapa jenis surat atau dokumen kependudukan melalui perangkat handphone mereka. Berbagai terobosan tersebut bertujuan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat atau penduduk Kota Malang. Sarana interaksi antara masyarakat dengan pihak pemerintah melalui piranti elektronik, yaitu e-komplain atau komplain warga melalui SMS. Yang kedua adalah
strategi membangun teknologi yang mendukung terselenggaranya proses pelayanan publik yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya fasilitas mengakses berbagai layanan melalui teknologi informasi seperti melalui aplikasi media sosial yang terinstall di masing-masing mobile phone mereka, masyarakat makin tidak lagi merasa susah dan mengurus dokumen administrasi kependudukan. Yang ketiga, strategi menyiapkan dukungan anggaran untuk terselenggaranya program. Perlu kesepakatan bersama antara eksekutif, legislatif, daerah untuk mengesahkan dokumen. Perencanaan daerah tersebut memang terjadi persoalan ketika anggaran daerah lebih banyak teralokasikan pada biaya rutin seperti gaji pegawai, anggaran dinas, dan lain-lain. Strategi partisipasi seluruh stakeholder dalam mendukung terselenggaranya program. Tanpa partisipasi dari seluruh stakeholder tersebut, kebijakan yang bagus sekalipun tidak akan bagus dan terasa kurang. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami. Kota Malang ingin menerapkan e-government dan smart city. Dalam melaksanakannya terdapat penyelenggaraan, dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan efektivitas. Dan dalam penyelenggaraan e-government dan smart city di Kota Malang memiliki penghambat, dan ada pula optimalisasi dalam penyelenggaraan dan melakukannya melalui beberapa strategi. Demikian paparan dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.